Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anak. Berjumpa lagi dengan Miss Endah di pembelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini Miss Endah akan melanjutkan materi masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kronologi perubahan dan kesinambungan ruang masa penjajahan, dan sudah dilakukan ulangan harian juga. Setelah itu kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu tentang kronologi perubahan dan kesinambungan ruang tumbuhnya semangat kebangsaan. Oke, silahkan kalian siapkan catatannya terlebih dahulu. Kemudian nanti apabila ada poin-poin yang penting silahkan untuk dicatat. Selamat menyimak dan mengikuti. Latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia antara lain ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal seperti yang kalian ketahui yaitu berasal dari dalam. Nah, faktor internal ini antara lain ada A. Perluasan pendidikan sehingga melahirkan golongan terpelajar. Maksudnya, dari pelaksanaan tanam paksa yang berlangsung antara tahun 1830 sampai 1870, Belanda memperoleh keuntungan yang sangat besar. Namun kebijakan tersebut mendapat kecaman yang luar biasa dari parlemen Belanda yang berasal dari kaum moralis liberal. Salah satunya adalah Van den Venter. Ia menulis kritikannya dalam majalah The Gids yang berjudul In Schuld atau hutang kehormatan yang harus dibayar oleh pemerintah Belanda dalam bentuk politik etis. Untuk membalas budi kepada bangsa Indonesia itulah kemudian diterapkan trilogi Van den Veter yang merupakan program pembangunan yang meliputi ada 3 ya programnya si trilogi Van den Veter ini. Yang pertama edukasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bangsa Indonesia sehingga dapat diajak untuk memajukan perusahaan perkebunan dan mengurangi keterbelakangan. Yang kedua ada irigasi dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian. Irigasi itu adalah pengairan ya di sawah. Yang ketiga transmigrasi dengan tujuan memindahkan penduduk ke luar Jawa untuk mengolah tanah di luar Jawa menjadi lahan perkebunan. Jadi ini sudah ada di zaman Belanda dulu sampai zaman sekarang. Makanya pusat pembangunan itu bukan hanya di Pulau Jawa, tapi di luar Jawa juga dengan sistem transmigrasi. Namun oleh pemerintah jajahan politik etis dilakukan menjadi politik asosiasi yang hanya menguntungkan pemerintah Belanda, sehingga hasilnya belum bisa mengubah nasib bangsa Indonesia yang miskin dan menderita. Di antara ketiga program politik etis tersebut hanya program edukasi saja yang dapat membawa perubahan positif bagi rakyat Indonesia. Gitu. Jadi yang mendominasi berhasilnya program politik etisnya dari program edukasi. Adapun bentuk penyelenggaraan pendidikan pada masa kolonial dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu pendidikan kebangsaan kebangsaan dan perguruan Islam. Yang satu pendidikan kolonial. Keterangannya masing-masing ya dari 3 tadi. Pendidikan kolonial adalah pendidikan yang diorganisasi oleh pemerintah kolonial. Pada dasarnya pendidikan tersebut untuk kepentingan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan akan pegawai terdidik dan terampil di kantor pemerintah maupun perkebunan. Ciri-ciri pendidikan kolonial antara lain A. Prinsip gradualisme, yaitu dilaksanakannya secara lambat, berangsur-angsur dan bertahap. B. Sistem dualisme, yaitu penyediaan sekolah yang berbeda golongan rasial dan sosial. C. Keterbatasan tujuan, yaitu terbatas pada menghasilkan pegawai administrasi yang terampil dan murah. D. Prinsip konkordasi, yaitu penyamaan kondisi pendidikan di Hindia Belanda dengan sekolah di negeri Belanda. Dan E. Tidak ada perencanaan pendidikan yang sistematis, di mana setiap jenjang sekolah saling berdiri sendiri atau tidak berhubungan. Adapun jenjang sekolah yang didirikan antara lain A. Tingkat sekolah rendah atau setara dengan SD, seperti Holland Indies School atau HIS. Jadi zaman dulu, zaman Belanda menamakan SD atau setara dengan SD itu adalah apa tadi? Holland Indies School atau HIS. Kemudian yang sekolah menengah setingkat SMP seperti MULO, AMS dan HBS. Dan yang C sekolah menengah setingkat SMK seperti APS
Linggeng atau sekolah pertukangan, dan D. pendidikan tinggi Osvia, Sofia, YHS, RHS, dan THS. Kemudian yang nomor 2 ada pendidikan kebangsaan. Pendidikan kebangsaan adalah sekolah yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perguruan kebangsaan terbuka untuk semua bumi putra. Beberapa macam perguruan kebangsaan antara lain yang A. Perguruan Taman Siswa didirikan oleh R.M. Suwardi Suryaningrat atau nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantara. Di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922 dengan tujuan untuk membentuk jiwa kebangsaan. Yang B. Perguruan Kayu Tanam atau Indonesia Netherlands School atau NIS didirikan oleh Muhammad Staffey tahun 1926 dengan tujuan untuk Indonesia dengan menanamkan semangat kerja dan kemandirian. Kemudian yang C, Perguruan Kesatria atau Ksatria School didirikan oleh Dowes Dekker tahun 1924 dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan harga diri sebagai manusia yang merdeka bagi anak-anak bumi putra. Yang D, Perguruan Rakyat didirikan tanggal 11 Desember 1928 oleh Mr. Sunario, Wilson Monumutu, dan M.H. Tamrin dengan tujuan menanamkan dalam diri pelajar bahwa mereka adalah bangsa Indonesia. Yang nomor 3 ada perguruan Islam. Yang A, Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maksudnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maaf tadi ada kesalahan. Di Yogyakarta dengan tujuannya untuk memperluas pendidikan agama Islam dan memupuk perasaan kebangsaan siswa sebagai landasan perjuangan menegakkan kebenaran melawan penjajah. Kemudian yang B, Pesantren Persatuan Islam atau Persis, didirikan di Bandung pada tahun 1923 oleh Ahmad Hasan dan Muhammad Natsir dengan tujuan untuk mempersiapkan calon ulama yang tidak kaku dalam menghadapi masyarakat yang tertekan akibat pemerintah kolonial Belanda. Dan yang C adalah ada Nahdlatul Ulama atau NU. Perguruan NU berdiri sejak tahun 1899 dalam bentuk pesantren yaitu Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur dengan tujuan untuk melaksanakan ajaran Al-Quran dan hadis dengan benar menurut mazhab Syafi'i. Sejak tahun 1938 NU mulai memperbanyak sekolah-sekolah atau madrasah. Kemudian yang B, yang A tadi, apa yang A tadi? Yang A tadi kan perluasan pendidikan sehingga melahirkan golongan terpelajar. Sekarang kita bahas yang B. Yang B, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Jadi setiap daerah itu melakukan perlawanan. Tokoh seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin, dan para tokoh lainnya masih berjuang sendiri-sendiri secara lokal dengan budaya ke daerahnya masing-masing. Yang C, rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik, ekonomi, dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang D, pergerakan organisasi, etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Organisasi etnis banyak didirikan para pelajar perantau di kota-kota besar. Mereka membentuk perkumpulan berdasarkan latar belakang etnis. Beberapa contohnya antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti Tikoro Darmo tahun 1915, Jong Java tahun 1915, dan Jong Sumatran Bon yaitu pada tahun 1917. Beberapa organisasi bernafas keagamaan yang muncul pada masa awal abad 20 antara lain Jong Islamit Bon, Muda Kristen, dan Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, Persis Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamiyatun Wasyiyah. Oke, yang kedua kita membahas faktor eksternalnya ya.
Faktor eksternal yang A, berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islami, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasionalisme di Indonesia. Yang B, berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. Yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Yang kedua, berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokoh Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul di Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharuannya. Oke, itu adalah faktor-faktor eksternalnya ya. Tadi ada 2. Yang B, organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang nomor pertama, pada masa pembentukan tahun 1908 sampai 1920. Organisasi yang pertama ada Budi Utomo. Para pelajar sekolah Stovia pada tanggal 20 Mei 1920 mendirikan organisasi Budi Utomo yang banyak bergerak di bidang pendidikan dengan memberi dana bagi para pelajar yang kurang mampu, sosial dan kebudayaannya. Tokoh pendiri organisasi ini antara lain adalah Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang B, Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam didirikan oleh H. Samanhudin di Lawean, Solo dengan nama Sarekat Dagang Islam yang bertujuan untuk membela para pedagang batik pribumi yang semakin lama semakin terdesak oleh pedagang-pedagang Cina. Tetapi lama-kelamaan organisasi ini juga mengembangkan diri menjadi organisasi politik sesudah mengadakan kongres di Surabaya dan terpilihnya Hos Cokroaminoto. Yang C, Indies Party adalah organisasi pertama bercorak politik didirikan oleh 3 serangkai yaitu antara lain Douwes Dekker atau Danudisja Setiabudi nama lainnya, kemudian ada Dr. Cipta Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat atau nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantoro. Karena organisasi ini bercorak politik, dengan tegas tujuannya adalah mencapai kemerdekaan maka sangat diawasi oleh Belanda. Maka ketiga tokohnya menulis Als in Nederlander was di majalah The Express, maka tokoh-tokohnya ditangkap dan dibubarkan. Kemudian yang nomor 2, masa non-kooperasi atau radikal pada tahun 1920 sampai 1930. Partainya antara lain yang A, ada PKI didirikan oleh Snelfleit pada tahun 1914 dengan nama ISDV. Kemudian diubah namanya menjadi PKI pada tahun 1920. Pada tahun 1926 mengadakan pemberontakan kepada pemerintah Belanda, yaitu Partai Komunis Indonesia. Yang B, ada PNI, berdiri di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Insinyur Soekarno, bertujuan mencapai Indonesia merdeka atas usahanya sendiri. Asas perjuangan PNI adalah non-kooperasi, self-help, dan Marhainisme. Pemimpin PNI disebut 4 serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Maskun, Supriyadinata, dan Gatot Mangkuprojo. Karena tuduhan akan memberontak, maka keempat tokohnya diajukan ke Pengadilan Bandung dan Insinyur Soekarno menulis pidato pembelaan yang berjudul Indonesia Menggugat. Tetapi Belanda tetap menjerat kesalahan mereka dengan pasal-pasal karet sehingga dijebloskan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Nah, PNI ini adalah Partai Nasional Indonesia. Yang C, Perhimpunan Indonesia.
Para mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan organisasi pergerakan yang dinamakan Perhimpunan Indonesia atau Indisch Vereniging. Tujuannya adalah sebagai berikut, ada dua. Yang pertama, mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia yang hanya bertanggung jawab hanya kepada rakyat Indonesia saja. Yang kedua, kemerdekaan harus dicapai oleh orang-orang sendiri tanpa melalui siapapun. Tokoh-tokoh PI adalah Dr. Andes Mohatta, PI tadi Perhimpunan Indonesia ya, Nazir Pamuja, Abdul Masjid, Jojo Diningrat, dan Ali Sastromijoyo. Mereka menerbitkan majalah Hindia Putra. Kemudian yang nomor 3 ada masa koperasi atau moderat. Pada tahun 1930 sampai 1939. Ada 6 organisasi. Yang A adalah Perhimpunan Bangsa. Perhimpunan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan PBI. Organisasi ini merupakan penggabungan dari Indonesia Studi Club di Surabaya dan Sarekat Madura pada bulan Januari 1931 yang dipimpin oleh Dr. Sutomo. Tujuan PBI adalah untuk mencapai kedaulatan bangsa dan tanah air yang sempurna. Adapun cara yang ditempuhnya adalah dengan mengembangkan pendidikan, mengadakan lapangan kerja, sarana kesehatan, kebudayaan, dan pendidik dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1935, PBI melakukan fusi dengan beberapa pergerakan kebangsaan. Yang B, Partai Indonesia Raya atau Perinda. Perinda didirikan tanggal 25 Desember 1935 oleh Dr. Sutomo, yang merupakan fusi atau penyatuan dari pergerakan Budi Utomo, Serikat Sumatera, Partai Selebes, PBI, dan Tirtayasa, dengan tujuannya untuk mewujudkan Indonesia mulia secara sempurna dengan haluan kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Kemudian asas perjuangan Perinda adalah patriotisme, kerakyatan, dan keadilan. Yang C, Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi ini didirikan tanggal 21 Mei 1939. Merupakan hasil kerjasama partai-partai politik yang dipelopori oleh Muh Husni Tamrin. Kemudian ada Mr. Amir Sarifuddin dan Abi Kusno Cokro Suyoso. GAPI merupakan gabungan dari Parindra, Gerindra, Partai Islam Indonesia, PSII, Partai Katolik Indonesia, Persatuan Minahasa, dan Pergerakan Rakyat Pasundan. Aksi terbesar GAPI adalah tuntutan yang dibuatnya pada tanggal 24 Desember 1939 terhadap Kongres Rakyat Indonesia yang menghasilkan 3 keputusan, yaitu penetapan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu persatuan kebangsaan Indonesia, dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. C. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, proses penguasaan Indonesia. Penduduk Jepang di Indonesia ditujukan untuk mewujudkan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Gerakan invasi militer Jepang cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Pada bulan Januari sampai Februari 1942, Jepang menduduki Filipina, Asia Tenggara. Kemudian Tarakan, Kalimantan Timur, Balikpapan, Pontianak, dan Samarinda. Pada bulan Februari 1942, Jepang berhasil menguasai Palembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang berhasil mendarat di Jawa, yaitu Teluk Banten, di Eretan, Jawa Barat, dan di Keranggan, Jawa Timur. Pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Upacara penyerahan kekuasaan dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dalam upacara tersebut, sekutu diwakili oleh Gubernur Jenderal Djardja van Starkenborgh dan Jenderal Terpursen. Sedang Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan penyerahan itu, secara otomatis Indonesia mulai dijajah oleh Jepang.
Kemudian di sini ada kebijakan Jepang terhadap Indonesia. Pada prinsipnya diprioritaskan pada dua hal, yaitu, silahkan dibaca sendiri. 2. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Masa kependudukan Jepang, Indonesia dipimpin oleh militer. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia dibagi dalam 3 wilayah kekuasaan militer. Yang pertama, wilayah 1, meliputi Pulau Jawa dan Madura, diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Batavia atau Jakarta. Yang wilayah 2, meliputi daerah Pulau Sumatera, diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang wilayah 3, meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, diperintah oleh Armada Selatan kedua dan berkedudukan di Makassar atau Ujung Pandang. Masih dalam ranah nomor 2, kebijakan pemerintah militer Jepang. Jepang menggunakan sistem pemerintah autarki atau berdikari dalam menjalankan pemerintah di daerah kependudukannya. Maksudnya, pemerintah pusat tidak banyak berperan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasukan di daerah kependudukannya. Beberapa kebijakan masa pemerintah Jepang, antara lain, yang A, membentuk organisasi-organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini pada masa pemerintahan Jepang itu ada 3. Yang pertama ada gerakan 3A. Gerakan 3A dibentuk pada bulan Maret 1942 dan diketuai oleh Mr. Samsudin. Gerakan 3A terdiri dari Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia karena propaganda Jepang melalui gerakan 3A sudah diketahui merupakan upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia, maka gerakan 3A tidak mendapat simpati dari rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua ada Pusat Tenaga Rakyat atau Putera. Pada tanggal 1 Maret 1943, Jepang membentuk Putera. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh 4 serangkai yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang nomor 3, Jawa Hokokai. Pada bulan Maret 1944, pemerintah Jepang membentuk Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah sehingga pucuk kepemimpinan langsung dipegang oleh Gun Seikan. Jawa Hokokai mempunyai tugas antara lain mengerahkan rakyat untuk mengumpulkan padi, besi tua, pajak, dan menanam jarak sebagai bahan baku pelumas untuk Jepang. Yang B, pembentukan organisasi semi militer dan militer Jepang. Yang pertama, organisasi semi militer zaman Jepang. Antara lain ada A. Seinendan, Barisan Pemuda. Terutama untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Kemudian ada B. Fujinkai atau Himpunan Wanita. Bertujuan untuk memberikan latihan-latihan kemiliteran pada wanita berusia minimum 15 tahun. Yang C ada Kei Bondan atau Barisan Pembantu Polisi, bertugas membantu tugas-tugas polisi. Dan D, Swiss Sintai atau Barisan Pelopor, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Yang E, Gaku Kotai atau Barisan Pelajar, dibentuk tanggal 15 Desember 1944. Dan ada yang terakhir ada F, Jibakutai atau Barisan Berani Mati. Yang kedua ada organisasi militer. Organisasi militer ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada A. Heiho atau Pembantu Prajurit Jepang. Dibentuk pada bulan April 1943, Heiho adalah prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan dalam organisasi militer Jepang, baik dalam angkatan darat maupun angkatan laut. Selain diberi latihan militer, para anggota Heiho juga diberi kesempatan untuk mengendalikan senjata anti pesawat, tank, dan artileri medan. Yang B ada PETA atau kepanjangannya adalah Pembela Tanah Air. Dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 atas usul dari Gatot Mangkupraja. Para pemuda yang tergabung dalam PETA mendapatkan latihan kemiliteran. Kemudian ada C, eksploitasi sumber daya manusia dengan pengerahan Romusha. Tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan Romusa. Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari
bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota Romusa dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Jumlah Romusa paling besar berasal dari Jawa yang dikirim ke luar Jawa bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan juga Thailand. Sebagian besar Romusa adalah penduduk yang tidak berpendidikan. Penjajahan Jepang yang sangat menyengsarakan adalah pemaksaan wanita-wanita untuk menjadi Jungun Lanfu. Jungun Lanfu adalah wanita yang dipaksa Jepang untuk menjadi wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Kemudian yang terakhir ada D, eksploitasi kekayaan alam. Eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan ada 4 cara. Yang pertama, usaha perkebunan harus menunjang usaha perang. Misalnya, tanaman bahan makanan yang dibutuhkan untuk pembekalan dan tanaman jarak untuk minyak pelumas mesin perang. Yang kedua, lahan perkebunan tembakau, kopi, teh dipaksakan untuk diganti dengan tanaman pangan. Yang ketiga, penyetoran padi dan hasil panen lainnya kepada pemerintah Jepang. Kemudian yang keempat, kampanye pengerahan barang dan menambahkan bahan pangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh Jawa Hokokai dan Noyo Humiae. 3. Perjuangan menuju Indonesia merdeka. Perjuangan menuju Indonesia merdeka pada masa pemerintahan Jepang dilakukan dengan cara antara lain yang A. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. Kelompok ini sering disebut kolaborator karena mau bekerja sama dengan penjajah. Sebenarnya cara ini bentukan perjuangan diplomasi. Yang pertama, Putra, atau kepanjangannya adalah Pusat Tenaga Rakyat. Putra dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk kepentingan bangsa Indonesia. Adapun pemanfaatan putra untuk kepentingan bangsa Indonesia antara lain ada 2. Yang A, memanfaatkan kedudukannya sebagai pemimpin untuk membela rakyat. Yang B, memanfaatkan wadah organisasi ini untuk membina semangat dan mental rakyat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan. Karena dianggap lebih menguntungkan Indonesia, maka Putra dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1944. Yang kedua, ada Sui Sintai atau barisan pelopor. Sebagai pengganti Putra adalah Jawa Hokokai, di mana salah satu bagiannya adalah Sui Sintai atau barisan pelopor yang merupakan gerakan pemuda yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, pemanfaatan barisan pelopor oleh para tokoh nasionalis antara lain sebagai berikut. Ada 3. Yang A, menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda. Yang B, menggerakkan para pemuda untuk mendengarkan pidato para tokoh nasionalis. Dan yang C, membangkitkan semangat cinta bangsa dan tanah air di kalangan pemuda. Kemudian yang nomor 3, yaitu Chosangiin atau Badan Pertimbangan. Berdiri tanggal 3 September 1945 atas anjuran Jenderal Tojo Perdana Menteri Jepang. Badan ini beranggotakan orang Indonesia dan orang Jepang yang berjumlah 43 orang. Kemudian ada yang B, gerakan bawah tanah. Yang B, gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara diam-diam untuk menanamkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan pemuda. Kegiatan yang dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjalin komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme. Yang kedua, menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. Yang tiga, mempropaganda semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. Yang keempat, memantau perkembangan perang Pasifik melalui siaran radio luar negeri. Para tokoh dan para pejuang bawah tanah antara lain sebagai berikut. Ada 5. Yang pertama, kelompok Sultan Syahrir. Gerakan ini dipimpin oleh Sultan Syahrir dengan memberikan kursus politik bagi pelajar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta, serta Semarang, Garut, Cirebon, dan Malang. Yang nomor 2 ada kelompok Kaigun, merupakan penghimpunan pemuda Indonesia yang mempunyai hubungan erat dengan Kepala Perwakilan Angkatan Laut atau Kaigun Jepang di Jakarta, yaitu Laksamana Maeda. Kemudian
Yang ketiga, kelompok Sukarni merupakan kumpulan para pemuda anti Jepang di bawah Sukarni yang sering mendapat kursus politik dan Insinyur Soekarno, Muhatta, Yamin, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nomor 4, kelompok persatuan mahasiswa yang terdiri atas mahasiswa kedokteran atau Ikadaigaku dengan tokoh Syarif Tasip, J. Kunto, dan Eri Sudewo. Yang kelima ada kelompok Amir Syarifuddin, merupakan kumpulan pemuda berpaham sosialis dengan selalu menentang kebijakan pemerintah Jepang. Kemudian ada yang C, perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata dilakukan rakyat di berbagai daerah, antara lain ada 4 ya di situ ya. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh. Dilakukan oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama di Chot Pring, Aceh, menentang peraturan-peraturan Jepang pada tanggal 10 November 1942. Ia melakukan perlawanan. Dalam perlawanan tersebut ia tertangkap dan ditembak mati. Yang nomor 2, perlawanan rakyat Singaparna di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Mustafa pada tanggal 25 Februari 1944. Dan yang nomor 3 ada perlawanan Indramayu, Jawa Barat. Pada bulan Juli 1944, rakyat Loh Bener dan Sindang di Indramayu memberontak terhadap Jepang. Para petani dipimpin H. Madrian menolak pungutan padi yang terlalu tinggi. Akan tetapi pada akhirnya perlawanan mereka dipadamkan oleh Jepang. Yang terakhir ada perlawanan Peta di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi pada tanggal 14 Februari 1945. Pemberontakan dilancarkan dini hari tanggal 14 Februari 1945 di Daindan, Blitar. D. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama, perubahan pada masa kolonial Barat. A. Perluasan penggunaan lahan. Pada masa penjajahan terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan di Indonesia. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Bukan hanya pemerintah kolonial yang mengembangkan lahan perkebunan di Indonesia, tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta berhektar-hektar hutan dibuka lahannya. Yang B, persebaran penduduk dan urbanisasi. Kalian tahu urbanisasi itu apa? Perpindahan rakyat dari desa ke kota. Sejarah transmigrasi Indonesia terutama terjadi pada abad ke-19, yaitu pada masa politik etis. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Yang C, pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintah kolonial Barat di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Beberapa tanaman andalan ekspor dikenalkan dan dikembangkan di Indonesia. Yang D, penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang E, transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Pada transportasi laut juga dibangun berbagai dermaga di berbagai daerah di Indonesia. Yang F, perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai macam teknologi pertanian yang bervariasi. Kemudian yang G, mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonialisme Barat, uang mulai dikenalkan sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja. Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. H, perubahan dalam pendidikan. Terdapat dua pendidikan yang dikembangkan pada masa pemerintahan kolonialisme Barat. Pertama adalah pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah, dan yang kedua adalah pendidikan yang dikembangkan oleh masyarakat. Pengaruh pendidikan modern terdampak pada perluasan lapangan kerja pada masyarakat Indonesia.
Munculnya elit intelektual memunculkan jenis pekerjaan baru seperti guru, administrasi, pegawai, pemerintah, dan lain sebagainya. Yang I, perubahan dalam aspek politik. Perubahan dalam sistem politik juga terjadi dengan dikenalnya sistem pemerintahan baru. Pada masa kerajaan dikenal raja dan bupati, sementara itu pada masa pemerintahan kolonial barat dikenal gubernur jenderal, presiden, bupati, dan seterusnya. Para penguasa kerajaan menjadi kehilangan kekuasaan digantikan dengan kekuasaan pemerintah kolonial barat. Yang terakhir ada J, perubahan dalam aspek budaya. Berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian, cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Oke, masih masuk dalam materi yang sama, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang pertama tadi, Miss Enda sudah menerangkan perubahan pada masa kolonialisme Barat, dan yang kedua sekarang adalah perubahan masa pada masa penjajahan Jepang. A. Perubahan dalam aspek geografi. Adanya eksploitasi kekayaan alam menjadi ciri penting pada masa pendudukan Jepang. Jepang mengerahkan tanaman rakyat yang mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Yang B. Perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Yang C. Perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Sebagai contoh, gedung sekolah dasar menurun dari 21.500 menjadi 13.500 buah. Gedung sekolah lanjutan menurun dari 850 menjadi 20 buah. Yang D. Pertumbuhan dalam aspek politik. Jepang melarang dan membubarkan semua organisasi pergerakan politik yang pernah ada di masa kolonialisme Barat. Yang E. Perubahan dalam aspek budaya. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari berbagai tokoh Indonesia, didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Tugas komisi adalah menentukan istilah-istilah modern yang menyusun suatu tata bahasa normatif serta menentukan kata-kata yang umum bagi bahasa Indonesia.